Selamat berjumpa lagi sahabat JCM. Sekarang saya akan menceritakan kisah nyata dari para pendaki dari sebuah gunung di Garut. Yang mungkin sebagian dari kalian sudah tahu kisah nyata ini. Ini adalah kisah nyata yang diadaptasi dari tragedi kelam di salah satu gunung di Garut pada tahun 1987. Nama tokoh, lokasi spesifik desa, dan beberapa detail telah disamarkan untuk menghormati keluarga korban, namun inti dari teror dan tragedi ini tetap dibiarkan utuh. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang Agus, salah satu pendaki yang selamat. Tahun 1987, kala itu, mendaki gunung bukanlah tren wisata seperti saat ini. Tidak ada jaket Gore-Tex warna-warni, tidak ada alat navigasi GPS, apalagi ponsel pintar untuk meminta pertolongan darurat. Kami mendaki dengan peralatan kanvas yang berat, ransel berbingkai aluminium, sepatu bot kulit yang kaku, dan kompas analog yang seringkali embun kacanya menghalangi jarum penunjuk. Udara bulan Juli di Garut saat itu terasa jauh lebih menusuk tulang dibandingkan sekarang. Kami berempat, aku, Agus, Bima, Rina, dan Teguh, berada di bak belakang mobil pick-up sayur yang berguncang hebat melewati jalanan berbatu menuju sebuah desa terakhir di kaki salah satu gunung paling purba dan angker di Jawa Barat. Gunung ini terkenal dengan hutan hujannya yang sangat rapat, lembah-lembah yang belum pernah dipetakan, dan mitos-mitos lokal yang usianya lebih tua dari republik ini. Tujuan kami bukan sekadar menaklukkan puncak, melainkan memetakan jalur baru untuk organisasi pecinta alam kampus kami di Bandung. Bima, sahabatku sejak SMA, adalah pemimpin ekspedisi ini. Ia bertubuh tegap, bernyali besar, namun sayangnya ia memiliki satu kelemahan fatal bagi seorang pendaki, kesombongan. Setibanya di desa terakhir, matahari mulai tenggelam, memancarkan warna jingga kemerahan yang memantul di hamparan sawah. Udara dingin yang membawa aroma belerang dan daun pinus basah langsung menyergap paru-paru. Kami memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Somad, seorang sesepuh desa sekaligus kuncen atau juru kunci tidak resmi jalur tersebut. Malam itu, di bawah temaram lampu cangkeng, lampu minyak, Pak Somad menatap kami satu persatu sambil menghisap rokok klobotnya. Matanya yang keruh tampak menyimpan ribuan rahasia gunung yang tidak tertulis di peta manapun. "Jang," suara Pak Somad serak, memecah keheningan yang hanya diisi oleh suara jangkrik. "Kalau niat kalian cuma main-main, mending pulang saja besok pagi. Gunung ini sedang tidak mau menerima tamu. Apalagi ini bulan yang dihindari oleh warga sini." Rina, satu-satunya perempuan di kelompok kami, saling berpandangan denganku. Ada perasaan tidak enak yang merayap di tengkuk. Namun Bima, dengan senyum meremehkan yang selalu menjadi ciri khasnya, malah tertawa kecil. "Kami ini pendaki gunung, Pak. Sudah biasa tidur di alam. Kami janji tidak akan buang sampah sembarangan atau merusak pohon." Pak Somad menggeleng pelan, raut wajahnya menegang. "Bukan sampah yang Bapak khawatirkan, Jang Bima, tapi sopan santun dari dalam hati. Di atas sana ada yang bernapas tapi tidak terlihat. Ada kampung yang tidak ada di peta, ada penghuni yang tidak suka diusik. Ingat satu pantangan ini. Jika kalian melihat jalan yang tiba-tiba bersih seperti sapuan ijuk, jangan pernah dilewati. Itu bukan jalan manusia. Dan jika ada yang memanggil nama kalian dari arah jurang, jangan pernah menengok." Malam itu aku sulit tidur. Suara angin yang bergesekan dengan rimbunnya pohon bambu di belakang rumah Pak Somad terdengar seperti rintihan panjang. Entah mengapa, aku merasa gunung di depan kami sedang menatap ke arah desa, menunggu kedatangan kami esok hari. Pagi harinya, kabut tebal menyelimuti desa. Kami memulai pendakian tepat pukul 6 pagi. Teguh, yang bertugas sebagai sweeper, penyapu barisan di belakang, tampak lebih banyak diam. Formasi kami, Bima di depan sebagai leader sekaligus pembuka jalur, disusul Rina, aku, dan Teguh.
3 jam pertama, jalur masih terlihat jelas. Kami melewati ladang kol dan wortel milik warga. Namun, begitu kami melangkah masuk ke dalam batas vegetasi hutan hujan tropis, atmosfer berubah drastis secara mengerikan. Hutan ini terlalu rapat, sinar matahari siang hanya mampu menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pilar-pilar cahaya pucat di atas lantai hutan yang membusuk. Hal pertama yang menyadarkanku bahwa ada yang salah adalah keheningan. Di hutan tropis yang sehat, seharusnya kamu mendengar suara tonggeret, cicit burung, atau gemerisik daun akibat monyet hutan. Tapi di sini, sepi. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan hembusan napas Rina yang ngos-ngosan di depanku. Sekitar pukul 4 sore, cuaca memburuk, langit tertutup mendung hitam dan suhu anjlok secara tidak wajar. Kami tiba di sebuah tanah datar yang dikelilingi oleh pohon-pohon beringin raksasa dengan akar-akar yang menjuntai seperti tentakel. Di tengah tanah datar itu terdapat sebuah persimpangan jalur. Di salah satu sudut akar pohon beringin, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sebuah nampan anyaman bambu kecil berisi sesajen, kopi hitam, kembang 7 rupa yang masih segar, sebatang rokok cerutu, dan sisir kayu kuno. Jangan dilihat terus, Gus. Permisi saja di dalam hati, bisik Teguh dari belakangku, menepuk pundakku pelan. Namun Bima yang saat itu kelelahan dan mungkin sedikit frustrasi karena jalur yang semakin sulit dibaca, melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia berjalan mendekati sesajen itu. Dengan sepatu botnya yang berat, ia tidak sengaja, atau mungkin karena tidak peduli, menyenggol nampan bambu tersebut. Kopi hitam tumpah, menyerap ke dalam tanah basah, dan kembang-kembang berserakan. "Bima, apa yang lo lakuin?" Rina menjerit tertahan, wajahnya pucat pasi. "Gua nggak sengaja, Rin. Cuma kesenggol. Lagian, ngapain sih percaya beginian di tengah hutan? Ini cuma sisa orang desa yang cari kayu bakar," sahut Bima dengan nada tinggi, menutupi rasa bersalahnya. Teguh langsung berjongkok, mencoba mengumpulkan kembang itu kembali dengan tangan gemetar, sambil terus menggumamkan kata, "Punten, punten." Namun, nasi telah menjadi bubur. Sejak insiden itu, perjalanan menjadi mimpi buruk. Jalan setapak yang tadinya bisa kami ikuti tiba-tiba menghilang, tertutup oleh semak belukar berduri. Anehnya, Bima bersikeras melihat jalur yang sangat bersih, tepat di arah yang berkebalikan dengan jarum kompas kami. "Lewat sini, gue yakin banget ini jalurnya, bersih banget kayak habis disapu," teriak Bima. Aku teringat pesan Pak Somad. Jika kalian melihat jalan yang tiba-tiba bersih seperti sapuan ijuk, jangan pernah dilewati. Itu bukan jalan manusia. "Bim, jangan. Kita buka tenda di sini saja, hari mulai gelap," cegahku. Kami akhirnya memaksa Bima berhenti dan mendirikan tenda kemah di dekat persimpangan tersebut. Malam itu, tak ada satupun dari kami yang menyadari bahwa kami telah resmi menjadi tamu tak diundang di wilayah mereka. Malam pertama di hutan itu terasa sangat panjang. Tenda kanvas kami yang berat dan lembab tidak mampu menahan dinginnya udara yang seolah menusuk pori-pori. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena kandung kemihku penuh. Saat aku membuka resleting tenda, kabut pekat berwarna putih susu menggantung sangat rendah, jarak pandangku tak lebih dari 2 meter. Saat aku sedang membuang hajat di balik pohon besar, aku mendengar suara itu. Bukan lolongan binatang liar, melainkan suara gamelan Jawa yang dimainkan dalam tempo yang sangat lambat dan bernada sumbang. Suaranya sayup-sayup, kadang terdengar dekat, kadang jauh, terbawa oleh hembusan angin malam. Aku bergegas kembali ke tenda dengan tubuh gemetar hebat. Di dalam, kulihat Bima sedang duduk tegak di dalam sleeping bag-nya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah dinding tenda, mengarah keluar. "Lu denger nggak, Gus?" bisik Bima. Suaranya parau, tidak seperti Bima yang penuh percaya diri. "Dengar apa, Bim?" "Udah,
Tidur lagi, jawabku berbohong, mencoba menutupi kepanikanku. Ada yang manggil nama gue, Gus. Suaranya mirip suara mendiang ibu gue. Dia bilang dia kedinginan di luar sana. Bima mulai menangis. Menangis tanpa ekspresi. Air matanya mengalir deras, tetapi wajahnya kaku seperti topeng. Esok paginya, kami memutuskan untuk membatalkan ekspedisi dan turun. Tidak ada lagi perdebatan. Bahkan Bima yang keras kepala pun tampak linglung dan hanya mengangguk menurut. Namun, hutan ini tidak semudah itu melepaskan mangsanya. Seharian penuh kami berjalan turun mengikuti pita penanda yang kami pasang kemarin. Namun, keanehan spasial mulai terjadi. Setelah 4 jam berjalan membelah semak belukar yang menyiksa fisik, kami tiba di sebuah tanah datar. Langkahku terhenti seketika. Rina jatuh terduduk sambil menangis histeris. Teguh membuang kerirnya ke tanah dengan wajah putus asa. Di depan kami berdiri pohon beringin raksasa dengan akar-akar menggantung. Dan di sudut akarnya terdapat sisa-sisa sesajen kembang 7 rupa yang tumpah, persis sama dengan yang ditendang Bima kemarin. Kami telah berjalan selama 4 jam, menguras tenaga dan pikiran, hanya untuk kembali ke titik yang sama. Kami berputar dalam lingkaran setan, spatial disorientation, atau yang sering disebut disorientasi medan oleh pendaki, namun ini terasa sangat janggal. Kompas yang kupegang berputar liar, tidak bisa menentukan arah utara yang pasti. Matahari tidak terlihat sama sekali tertutup kabut abadi atau biasa disebut halimun. Kondisi Bima semakin parah. Ia tidak lagi mempedulikan kami. Ia seringkali berhenti tiba-tiba menatap ke arah jurang yang dipenuhi kabut dan tersenyum sendiri. Senyumnya menyeringai aneh, matanya yang memerah menatap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dia sudah diincar, Gus, bisik Teguh kepadaku saat kami sedang memasak mie instan untuk mengisi perut yang kram kelaparan. Penunggu di sini minta ganti rugi atas kelancangannya. Malam ini kita harus ikat Bima. Jangan biarkan dia keluar dari tenda sedikit pun. Malam kedua jatuh seperti vonis hukuman mati. Hujan rintik mulai turun, membawa hawa dingin yang membuat bibir kami membiru. Kami berempat tidur berhimpitan di dalam satu tenda. Sesuai rencana, aku dan Teguh menempatkan Bima di tengah, mengapitnya agar ia tidak bisa bergerak bebas. Pukul 11 malam lebih 45, hujan tiba-tiba berhenti. Hening kembali merajai hutan. Keheningan yang sangat tidak wajar hingga membuat telinga berdengung. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya gamelan sumbang. Dari arah jurang di sebelah barat kemah kami, terdengar suara keramaian. Suaranya mirip sebuah pasar tradisional yang sangat sibuk. Ada suara orang tawar-menawar dalam bahasa Sunda kuno yang tidak sepenuhnya kupahami, denting suara logam yang beradu, kokok ayam jago, dan tangisan bayi. Bau menyengat yang mencampurkan aroma melati, kemenyan bakar, dan daging busuk perlahan merembes masuk ke dalam tenda kami. Rina menutup telinganya rapat-rapat sambil merapal doa tanpa henti, tubuhnya bergetar hebat. Teguh mencengkeram lenganku kuat-kuat. Kami semua berpura-pura tidur, memejamkan mata rapat-rapat, berharap horor ini segera berlalu. Tiba-tiba, tubuh Bima menegang. Ia duduk dengan gerakan yang sangat mekanis, seolah ditarik oleh tali tak kasat mata. Bim, jangan Bim, istighfar Bim. Bisikku panik, mencoba menarik tangannya. Bima menoleh perlahan ke arahku. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya yang tadinya coklat terang kini tampak seluruhnya hitam, memantulkan sedikit cahaya dari senter yang menyala redup di atap tenda. Ia tidak mengenali kami lagi. Ibu sudah menjemput, ucap Bima dengan suara yang berat. Menggemakan suara ganda seolah ada lebih dari satu pita suara di tenggorokannya. Aku harus pergi ke perayaan, mereka sedang menunggu pengantin laki-lakinya. Bima menghempaskan tanganku dengan kekuatan yang sangat tidak masuk akal.
Tubuh Teguh yang mencoba menahannya dari sisi lain terlempar hingga menabrak dinding tenda. Resleting tenda ditarik paksa dari dalam. Aku melompat, mencoba merangkul pinggang Bima saat ia sudah separuh berada di luar tenda. "Bima, jangan ke sana. Itu jurang, Bim." Teriakku sekuat tenaga, tidak lagi peduli pada rasa takutku. Di luar tenda, pemandangan itu mengunci akal sehatku. Kabut di sekitar kami berpendar dengan cahaya kehijauan yang redup. Di sela-sela pepohonan raksasa, aku melihat siluet bayangan-bayangan hitam yang berkerumun menatap ke arah kemah kami. Di antara kerumunan bayangan itu, berdirilah sesosok figur tinggi besar, mengenakan pakaian hitam lusuh ala bangsawan kerajaan zaman dahulu. Wajahnya tertutup oleh kain penutup, hanya memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang menatap langsung ke jiwaku. Kekuatan Bima malam itu bukanlah kekuatan manusia biasa. Ia menendang dadaku hingga aku terpental ke dalam tenda. Nafasku sesak seakan tulang rusukku patah. Saat aku merangkak keluar lagi dengan senter di tangan, Bima sudah berjalan menjauh, menembus kabut pekat menuju arah tepi jurang. Ia tidak menggunakan jaket, tidak memakai sepatu, hanya berjalan tegap ke dalam keheningan mematikan itu. "Bima!" Teriakku, suaraku pecah ditelan oleh keheningan hutan. Sosok Bima ditelan oleh kabut bersamaan dengan suara pasar gaib dan gamelan yang tiba-tiba berhenti secara serentak. Malam itu, kami kehilangan sahabat kami. Pagi harinya, matahari bersinar terang seolah mengejek penderitaan kami. Udara terasa bersih, suara burung berkicau riang. Hutan yang semalam merupakan manifestasi neraka, kini tampak seperti hutan tropis biasa. Namun hati kami hancur lebur. Kami menghabiskan 3 jam mencari Bima di sekitar area perkemahan dan jurang. Yang kami temukan hanya membuat kami semakin bergidik ngeri. Di bibir jurang yang curam, berbaris rapi barang-barang milik Bima. Jaket gunungnya terlipat rapi di atas batu. Sepatu botnya diletakkan berdampingan. Di sebelahnya, kompas milik Bima diletakkan dengan jarum yang sudah patah. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda-tanda terpeleset atau jatuh. Bima menghilang layaknya asap. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, kami bertiga berlari menuruni gunung. Anehnya, perjalanan turun yang kemarin memakan waktu harian dan membuat kami tersesat, kini hanya memakan waktu kurang dari 4 jam. Seolah-olah mereka telah mendapatkan apa yang diinginkan dan membukakan pintu keluar untuk kami. Setibanya di desa, warga yang melihat kami langsung paham. Wajah pucat dan tatapan kosong kami adalah tanda bahaya yang sangat familiar bagi mereka. Kami langsung dibawa ke rumah Pak Somad. Mendengar ceritaku, Pak Somad hanya menunduk dalam, mengelus dada sambil beristighfar berkali-kali. "Bapak sudah bilang, Jang, gunung ini sedang minta diam. Temanmu sudah melanggar pantangan, mengotori sesajen yang ditujukan untuk leluhur, dan mengikuti jalur yang dibersihkan oleh makhluk sana." Tim SAR gabungan, militer, warga lokal, hingga para orang pintar dari seluruh penjuru Jawa Barat dikerahkan selama 2 minggu penuh. Mereka menyisir setiap jengkal lembah, jurang, dan gua di gunung tersebut. Tidak ada jejak, tidak ada aroma mayat. Bima hilang ditelan bumi. Di akhir minggu kedua pencarian, Pak Somad yang ikut serta dalam rombongan pencari akhirnya angkat bicara di depan keluarga Bima yang datang dari kota menangis histeris. "Ikhlaskan saja, Pak Bu," ucap Pak Somad lirih, matanya berkaca-kaca menatap orang tua Bima. "Anak Bapak tidak mati. Dia masih hidup tapi tidak di dimensi kita. Dia sudah dijadikan menantu oleh penguasa kerajaan keraton gaib di lembah sana. Dia dibawa ke pasar gaib malam itu untuk dinikahkan sebagai penebus kesalahannya. Tahun 1980-an telah berlalu, berganti dekade, namun Bima tidak pernah kembali.
Kisah hilangnya Bima menjadi legenda urban yang diceritakan secara turun-temurun di kalangan pendaki sebagai pengingat kelam tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan alam yang menyimpan misteri. Sampai detik ini, setiap kali aku mencium bau daun pinus basah atau mendengar sayup-sayup suara gamelan, bulu kuduku selalu merinding. Aku tahu, di suatu tempat di atas sana, di lembah berkabut yang tak tersentuh manusia, sahabatku masih hidup, terperangkap selamanya di antara pepohonan raksasa, menjadi bagian dari rahasia kelam gunung yang tidak akan pernah melepaskan tawanannya. Nasihat untuk para pendaki agar menjaga sopan santun dan jangan berbicara sompral dan menghormati penghuni lain, dan terutama saling menghargai walaupun tak terlihat oleh mata telanjang. Jadikan kerendahan hati sebagai bekal utamamu. Puncak gunung tidak akan lari kemana-mana, namun adab yang baik akan menentukan apakah kamu bisa pulang dengan selamat. Alam akan melindungi mereka yang menghormatinya.